wa yusallimalan salam sapa kulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faragihima ing dalam sakwise rampunge azan lan iqamah ai ba'da faragi kulli minhuma tegese ing dalam sakwise rampunge saban-saban saking azan lan iqamah intala senajan dawa apa faslun pemisah bainahuma ing dalam antarane azan lan iqamah wa illa lamun ora misah fa yakfi mangko cukup lahuma kedua azan dan iqamah apa doa wahidun kang siji sumaya kulo tumali ngucap sapa kulo minhum saban-saban saking muazin wa mukim masami rafi'an hale ngangkat yadaihi ing tangan lorone wong Allahumma doa Allah Rabba hazihi da'wati ya pangeran ikilah celoan ail pangeran ikilah ajakan pangeran ikilah ajakan ail azani tegese azan wal iqamati lan iqamah ila akhirih marang akhire doa wa sunnah likullin minal mu'adzin wa muqimin wa samihima ayusalliya yusallima ala nabi ba'da faragihima ay faraghi kullin minhuma intola faslun bainahuma selepas adzan dan iqamah membaca sholawat dan salam kepada Nabi. Dilanjutkan dengan doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasila wal fadilah. Siapa orang membaca doa azan ini wajib mendapat syafaatnya Nabi. Atihil wasilah wal fadilah. Ati Muhammadan al-wasilah. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah. Yang dimaksud dengan wasilah di sini wal wasilatu hiya a'la darajatin fil jannah. Kasih. Derajat tertinggi di surga. Wa bazul maqam al mahmud. Yang dimaksud dengan al maqam al mahmud maqamus syafa'ah fi fadlil qada' yaumal qiyamah, yaitu maqam syafaat. Di mana dengan adanya syafaat Nabi maka dimulailah untuk proses setiap makhluk. Proses apa? Proses amal-amal yang dikerjakan di dunia ini. Nah, itu jenggot saya untuk kamu. Celup di air minum, kayak cerdas kamu. Wal maqam al mahmud ay maqamus syafa'at. Di mana nanti ketika di mahsyar orang-orang pada kebingungan selama 50.000 tahun. Tanah timah mendidih, matahari satu jengkal. Maka manusia datang sama Nabi Adam. Nabi Adam bilang nafsi nafsi. Kemudian datang kepada Nabi Musa, nafsi nafsi. Datang kepada Nabi Isa, nafsi nafsi. Nafsi nafsi itu maksudnya,
Saya aja ngurus diri saya sendiri gak bisa. Akhirnya umat semua datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi sujud. Kemudian Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'saka saltu'to. Muhammad, angkat kepalamu, mintalah apa yang hendak kamu minta, pasti saya beri. Ya Muhammad, irfa' ra'saka saltu'to. Syafi'tu syafa'. Berikan siapa saja, berikan syafaat. Silahkan kamu mau nolong siapa, maka pertolonganmu untuk dia saya akan izinkan, saya akan terima. Nah, disitulah syafaat. Syafaati li ashabil kabair min ummati. Dalam hadis disebutkan syafaatku untuk orang yang punya dosa besar. Jadi ini barokahnya jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka walaupun seburuk apapun kita, jangan sampai tidak membaca sholawat dan salam. Termasuk juga setelah azan dan setiap waktu. Biar kita dapat syafaatnya Nabi. Setelah Nabi memberikan syafaat, setelah 50.000 tahun tadi di mahsyar. Jadi di mahsyar itu 50.000. 50.000 tahun. Yang satu harinya sebanding dengan 1000 hari, 1000 tahun di dunia. Satu hari di mahsyar itu 1000 tahun di dunia. Ini sebagai bahan renungan dan kita yakini kalaulah satu hari di mahsyar yang akan kita berada di sana nanti tahun, satu harinya sama seperti 1000 tahun di dunia. Berapa itu lamanya? Sedangkan kita hidup di dunia tidak ada yang sampai mencapai 1000 tahun. Ada orang yang umatnya Nabi Muhammad maksudnya yang 1000 tahun enggak ada. Kalaupun ada seperti zaman dulu Nabi Adam 1000 tahun hidupnya. Itu baru satu hari di akhirat. Maka dunia ini jangan sampai merusak akhiratnya. Setelah Nabi memberikan syafaat, maka barulah nabi-nabi yang lain memberi syafaat kepada umat. Disitulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat istimewa, umatnya umat yang sangat istimewa. Kita jadi umatnya ini sudah cukup kita bergembira terus setiap hari, jangan pernah sedih. Karena jadi umatnya Nabi Muhammad. Ini umatnya Nabi Muhammad nih. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ya kalau tidak mau masuk, ya enggak masuk. Maya ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga itu, wahai Rasul? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, dia masuk surga. Siapa yang tidak mau taat, dialah orang yang tidak mau masuk surga. Taat kepada Nabi itu maksudnya apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi, kita ikuti aja. Suruh sholat,
5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh berjemaah di tempat ada berkumandang dapat 27 derajat. Kita laksanakan. Bangun malam, tahajud, kita laksanakan. Sholat duha di pagi hari, kita laksanakan. Makan pakai tangan kanan, makan pakai bismillah. Samillah wa kul biyaminik, makan pakai bismillah dulu, makan pakai tangan kanan. Sebagai bentuk ittiba, ikut Nabi. Kenapa apa-apa kok ikut Nabi? Ya biar nanti dapat syafaatnya Nabi. Ditolong oleh Nabi. Setelah Nabi dan seluruhnya, maka nanti ada lagi makom syafaatnya para ulama kepada santrinya. Jadi nanti ada orang itu dapat syafaat oleh gurunya, ditolong oleh guru. Diceritakan dalam riwayat bahwa ada orang sudah ribuan tahun dibakar di neraka karena dosa-dosanya. Ribuan triliun tahun yang lama sudah gosong. Kemudian melintaslah seorang ulama di atas neraka itu dalam titian sirat. Di titian sirat itu. Maka kemudian terdengar suara dari arah bawah. Tidakkah kamu ikut ingat saya, wahai Syekh? Maka ulama tadi berhenti dengar suara itu. Nengok ke bawah. Maka terpandang orang yang hampir-hampir lupa ingat gitu. Kamu siapa? Maka dijawab, saya yang dulu pernah jumpa dengan Syekh sekali. Tolong saya. Dijumpa dengan orang baik sekali. Itu manfaatnya itu, barokahnya perjumpaan itu Allah selamatkan dari api neraka. Sehingga ditarik tangannya, diulur tangan. Sehingga dia dikeluarkan dari neraka, dapat syafaatnya orang soleh. Maka kalau sama orang baik di dunia ini jangan membenci kamu. Sama orang buruk pun jangan membenci. Kalau kita kalau mau membenci, jangan membenci orangnya. Membenci orangnya itu nggak boleh. Walaupun dia orang buruk amalnya. Kalau mau membenci, benci perbuatannya. Bughdhu dzambi lal mudznab. Kalau kita nggak senang, jangan sampai nggak senang dengan orangnya. Nggak senang dengan amalannya. Tentunya amalan yang memang diperintah supaya jangan kita senang. Amal maksiat. Tak boleh senang dengan maksiat. Ikut dukung maksiat itu sama seperti pelakunya. Jadi jangan senang. Akhirnya dia selamat. Maka dalam hadis Nabi bersabda dalam kitab Ihya, aksiru minal ikhwah, perbanyak saudaramu di dunia. Fa inna likulli mu'minin syafa'atun, sebab setiap satu orang beriman bisa memberi syafaat. Bisa nolong. Bisa memberi syafaat. Fala'allaka tadhulu fi syafaati ahika. Bisa jadi kamu selamat di hari kiamat itu sebab syafaatnya saudaramu. Sebab apa? Syafaatnya saudaramu. Syafaat itu nanti di hari kiamat. Nah, kita punya kenalan dengan orang baik itu supaya apa? Supaya kita dapat kebaikan di dunia, di akhirat. Maka di dalam doa selepas azan memberikan pelajaran kepada kita bahwa
seburuk-buruk orang kalau masih mau ada hubungan dengan agama, mau mengenal sama Nabi, mau sholawat sama Nabi, ini masih ada harapan selamat. Di zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa. Orang dimasukkan surga disebabkan mencium tulisan Muhammad yang ada dalam kitab Taurat. Jadi ketika dia baca kitab Taurat, maka tertulis di situ ummatu Muhammadin, ummatun mudhnibatun wa rabbun ghafur wa nabiyyuhu khatamul anbiya wal mursalin Muhammad bin Abdillah. Kurang lebihnya begitu. Maka dia tulisan Muhammad tadi diciumnya. Ini pasti ini orang yang baik ini. Nabi akhir zaman ini Muhammad. Orangnya belum ada, baru tulisan di kitab Taurat. Dicium. Maka dosa-dosanya diampuni sehingga dimasukkan surga sebab cintanya kepada Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Musa senang dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya belum ada, baru tulisan dalam kitab Taurat dicium. Bagaimana dengan orang yang menjadi umatnya Nabi Muhammad? Jadi umatnya Nabi Muhammad ini bukan perkara sepele. Perkara yang mahal. Jadi umatnya Nabi Muhammad ini perkara yang mahal. Mahal harganya. Dan semua tidak ada yang minta, ini semua kehendak Allah. Tidak pernah kita minta dijadikan umat akhir zaman. Kemudian kita dijadikan oleh Allah. Wa yusannu ayyaqula ba'da adzanil maghrib. Nah ini dalamnya itu disunnahkan selepas adzan maghrib berdoa. Allahumma hadha iqbalu laylika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Ya Allah, malam telah datang, siang telah pergi. Kumandang adzan ini adalah suara-suara memanggil untuk supaya menghadap kepada Engkau. Faghfirli, ampunilah dosa-dosaku. Ya, kalau habis adzan maghrib, di samping Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, maka ditambah Allahumma inna hadza iqbalu laylika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Wa tusannu as-salatu 'alan nabi qabla al-iqamat. Disunahkan sebelum iqamah membaca sholawat kepada Nabi. Alama qalahu Nawawi fi Syarhil Wasithih. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Syarah Al-Wasith. Amma qoblal adzan falam ara fi dzalika syai'an. Adapun membaca sholawat sebelum azan, maka saya, kata Imam Nawawi, kata Ibnu Ziyad, saya belum pernah melihat ada keterangan kebolehannya. Nah, kadang kan orang itu sebelum azan baca sholawat kan. Yang disunahkan itu kalau sebelum iqamat. Adapun sebelum azan tidak. Langsung aja Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung azan. Tetapi ada juga yang berpendapat wa qala asy-Syekhul Kabir Al-Bakri annaha tusannu qablahu.
Menurut Syekhul Kabir boleh, bahkan sunnah adzan sholawat itu dibaca sebelum azan dan iqamah. Kesimpulannya apa? Ya kalau ada orang sebelum azan baca-baca zikir, baru kemudian setelah itu azan, nggak apa-apa, semua ada keterangannya. Di sinilah ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilafnya umat dalam urusan furu' itu sunnah, rahmat. Furu' itu urusan ahkam, maka ikhtilaf itu mendatangkan rahmat. Dengan sebab perbedaan pendapat itu mendatangkan rahmat. Berbeda pendapat itu mendatangkan rahmat. Dalam urusan furu', bukan dalam urusan asal, urusan usul. Kalau urusan usul, urusan keyakinan nyembah Allah, itu semua sepakat, tidak ada ikhtilaf. Allah itu satu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah tempat bergantung, tempat berlindung, tempat mengadu, tempat meminta. Lam yalid walam yulad, Allah tidak melahirkan anak, maka tidak ada Tuhan ibu. Allah tidak dilahirkan, maka tidak ada Tuhan anak. Dan tidak ada Ruhul Kudus. Allah itu satu saja. Dialah yang menciptakan seluruh makhluknya. Menghidupkan, mematikan, huwal hayyul ladzi la yamutu abada. Dialah yang menciptakan, dialah yang maha hidup, yang tidak akan mati selama-lamanya. Wal insu wal jinnu yamutun. Selain Allah mati semua. Allah tidak akan pernah mati, hidup. Dialah yang maha hidup. Yuhyi wa yumit. Yang menghidupkan dan mematikan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Selalu ngelihat kita, ngawasin kita. Selalu memberi kepada kita. Beri rizki, beri nyawa, sehingga bisa bernapas. Kalau dia banyak diberi kayak gini, nggak syukur. Maka orang yang paling jelek dalam pandangan Allah, orang yang nggak syukur. Nggak berterima kasih. Maka terima kasih makhluk kepada Allah adalah menyembah. Menyembah. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Saya telah beri kamu nikmat yang banyak, kata Allah. Maka sholatlah, berkorbanlah. Mana berkorban di sini? Menggunakan seluruh yang diberikan Allah, kita korbankan untuk mendapatkan ridha Allah. Dikasih mata, korbankan mata untuk tidak melihat yang haram. Karena mata meninggalkan yang haram ini berat. Perlu mujahadah, perlu korban. Jadi korbankan semua untuk mendapatkan ridha Allah. Korbannya mata, meninggalkan melihat yang haram. Mulut korbannya jangan bicara yang haram. Kalau punya rezeki yang banyak, gunakan untuk mendapatkan ridha Allah berupa uang. Gunakan untuk mengerjakan perintah Allah. Gunakan untuk berbagi dengan sesama makhluk Allah. Mana kosomalun min sedekah. Harta itu kalau disedekahkan nggak habis-habis. Nggak pernah habis. Nggak habis-habis. Mana kosomalun min sedekah. Harta kok disedekahkan nggak habis-habis. Bal yazdad. Dan tapi bertambah. Itu kata Nabi. Kata Quran. Kata Quran juga seperti itu.
Asyaitanu ya'idukumul faqr. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa yamurukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan itu nakut-nakuti kita kalau kita ini bersedekah nanti jadi fakir, jadi miskin, habis duit kamu. Nanti kalau kamu sedekah-sedekah begitu terus habis, itu kata setan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Tapi Allah enggak. Allah enggak kayak setan tadi. Allah bilang kalau kamu semakin banyak sedekah, maka dosa-dosanya kamu diampuni, dan yang diberikan sebagai sedekah itu nanti dikasih lagi fadla, dikasih lagi oleh Allah. Maghfiratan minhu wa fadla, dikasih ampunan dan dikasih lagi. Semakin banyak ngasih, Allah semakin banyak ngasih. Tapi dalam prinsip nafsu setan itu enggak kayak gitu. Justru kalau semakin banyak ngasih, semakin miskin. Maka setan itu nyuruh pelit. Setan itu nyuruh pelit. Kalau Allah nyuruh dermawan. Kalau setan nyuruh pelit. Kalau Allah nyuruh dermawan. Jadi kalau kita ini pelit, dibenci Allah. Kalau kita ini dermawan, disayang Allah. Jadi kalau orang itu pelit, dibenci Allah, disayang setan. Setan tuh senang dengan orang pelit tuh, senang sekali. Orang dermawan, disayang Allah. Dibenci setan. Jadi kalau orang dermawan tuh, setan tuh benci sama orang yang dermawan. Nah, tinggal kamu mau milih mana? Mau dibenci setan, disenangi Allah, atau disenangi setan, dibenci Allah. Banyak orang milih dibenci Allah, yang penting setan senang. Setan tuh senangnya dengan perkara-perkara yang menentang Allah itu. Pokoknya bentuk penentangan kepada Allah, itu setan tuh senang. Allah jangan makan haram, kata Allah. Setan bilang makan wae. Semakin orang tuh banyak makan haram, setan semakin senang. Allah murka. Maka kalau orang nuruti setan, maka di neraka. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang ikut setan itu jahanam tepat. Kalau ikut Allah, taat, suruh dermawan, suruh jangan pelit, enggak pelit. Amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga, tempat tinggalnya surga. Kalau mau masuk surga ya nurut sama Allah. Tidak nurut sama Allah, nanti dimasukkan neraka. Jangan salahkan Allah. Kamu sudah dikasih otak untuk berpikir ke yang baik, ke yang buruk. Yang baik kerjakan, yang buruk tinggalkan. Malah ngerjakan yang buruk, ninggalkan yang baik. Maka manusia itu setiap hari mendapatkan dua keberuntungan. Yang pertama, keberuntungan mengerjakan perintah. Yang kedua, keberuntungan meninggalkan yang dilarang. Jadi selama kita yang perintah-perintah dikerjakan, dapat pahala. Yang dilarang itu, yang dicegah, yang dilarang itu, kita tinggalkan, dapat pahala. Keburukan juga dari dua arah tadi. Malah ngerjakan yang dilarang. Yang dilarang malah dikerjakan, dapat dosa. Yang suruh kerjakan malah ditinggalkan, dapat dosa. Suruh sholat malah nggak sholat. Malah jangan mencuri, malah mencuri. Dapat dosa.
Nah, hidup itu kayak gitu. Hari-hari berputar waktu itu. 1 tahun tadi 12 bulan, 365 hari, 8.760 jam, 525.600 menit. 525.600 menit. Detiknya 1 tahun 31.536.000 detik. Disia-siakan per detiknya. Harus ada aktivitas yang baik terus. Sedang apa saya detik ini? Terus berjalan. Oh, saya ini Qailula. Habis Qailula kemana? 24 jam harus diatur itu. Kalau enggak jadi penyesalan. Waktu kok ada detik bergulir, berjalan ke dalam kesia-siaan. Ini jadi penyesalan. Laisa yatahassar ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala. Orang kalau di hari kiamat nyeselnya ketika ingat dulu di dunia ada waktu 1 detik, 2 detik berlalu tanpa amal. Sejak kita masuk, mulai dari sebelum masuk kemana, itu sudah langsung berputar terus pahala, malaikat mencatat. Sejak kamu ngambil kitab, kemudian punya wudhu, ngambil kitab, berangkat ke kelas, tahu itu ta'allum wa ta'lim lillahi ta'ala, berjalan kaki menuju kelas, maka berada dalam naungan sayapnya kedua malaikat. Kedua sayapnya malaikat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa berjalan langkah kaki menuju majelis, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, nanti mudah melangkah ke surga. Jadi di dunia ini walaupun orang itu dapat dunia seisinya sendirian, tapi nggak punya iman sama Allah, itu bukan orang untung. Maka jangan hingga-hingga nengok orang nggak iman sama Allah, mobilnya mewah, kemudian kamu hormat sama dia. Oh. Man akrama ghaniyan li ghinah dhahaba sulusati ini. Siapa memuliakan orang kaya karena kekayaannya, sulusa 2/3 agamanya hilang. Jadi kalau mau memuliakan karena apa? Karena agamanya. Selain karena agamanya, tidak berhak untuk kita memuliakan. Kalau memuliakan justru memuliakan orang yang tidak kenal Allah, memuliakan orang karena kekayaannya, itu kehinaan. Jadi sikap kita itu harus jelas. Mana yang diperintah untuk kita memuliakan? Wa yu'azzim syairallah fa inna min taqwal qulub. Agungkan syiar-syiar Allah. Karena itu tanda hati punya iman mengagungkan syiar Allah. Apa syiar Allah? Agama ini. Mengagungkan masjid, jaga adab masjid. Mengagungkan Quran, jaga adab dengan Quran. Megang punya wudhu. Al-Quran ditaruh di tempat yang tinggi. Walaupun Yasin jangan taruh di lantai. Itu bentuk mengagungkan. Maka orang yang mengagungkan dimuliakan. Kalau orang nggak mau memuliakan yang diagungkan, malah menghinakan yang diagungkan, maka jadi hina. Orang kalau mau mulia, muliakan yang dimuliakan Allah. Kok tidak mau memuliakan? Kehinaan. Justru malah memuliakan yang dihinakan Allah. Nah, itu kehinaan. Maka dalam kitab Ta'lim disebutkan mahurima man hurima illa bitarkil hukm. Orang itu dia tidak dimuliakan oleh Allah, melainkan karena dia tidak memuliakan perkara yang dimuliakan Allah. Meremehkan agama, itu kehinaan. Walaupun hebat,
Kadang memang orang baik itu selalu diremehkan, dihina. Ya nggak apa-apa bagi dia yang dihinakan, tapi bagi orang yang menghinakan itu, risikonya besar. Pada akhirnya mati dalam kehinaan sebagaimana Fir'aun membenci Nabi Musa, menghinakan Nabi Musa. Ya mungkin sepanjang hidupnya 500 tahun berjaya kan, tapi pada akhirnya kan mati juga dia. Tenggelam di Laut Merah. Seperti tikus. Ngambang, air tidak mau menyimpan mayatnya. Dibawa ke daratan mau dikubur, kubur tidak mau, tanah tidak mau menyimpan jasad. Akhirnya jasadnya Fir'aun itu dimumikan, diawetkan. Ditaruh di museum Mesir kan. Kalau nanti kita pergi ke Mesir, nanti nengok wajahnya Fir'aun ya. Wajahnya Fir'aun itu di Mesir. Maka mengerikan Fir'aun. Itu juga Namrud. Namrud itu membenci Nabi Ibrahim. Memang waktu itu Nabi Ibrahim 2 orang dibenci, dihinakan, Namrud berjaya bersama rakyatnya, masyarakatnya. Baik Nabi Ibrahim dibunuh, dibakar. Nabi siapa? Nabi Ibrahim dibakar. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu dingin, memberi keselamatan kepada Ibrahim. Maka api, dalam kobaran api Nabi Ibrahim selamat. Namrud dihinakan kematiannya oleh Allah. Namrud dimasuki nyamuk 11 sayap. Nyamuk punya sayap 11. Masuk di hidung. Nyamuk itu masuk di hidungnya siapa? Namrud. Terus naik ke otak. Di otak kelepek-kelepek dia 11 sayap tadi. Nyamuk. Wah, Namrud. Setiap nyamuk dalam otak itu bergerak, maka pusing dia. Berhenti nyamuk itu bergerak di dalam otaknya kalau kepala Namrud dia pukul sendiri. Sudah capek mukul sendiri, nyuruh rakyatnya suruh pukul. Jadi rakyatnya suruh mukul semua, mukul kepala. Jadi dia mati dalam pukulan, dipukul oleh rakyatnya sendiri. Itulah orang yang pimpinan, orang membenci orang baik. Jadi apa yang terjadi kepada zaman dulu akan terjadi kepada zaman sekarang sampai hari kiamat. Siapa menghinakan orang baik di dunia ini, dia berurusan dengan Allah. Menzolimi, mencaci. Mungkin dia ini dihinakan di dunia ini, ya kan? Yang menghinakan jaya begitu. Ya pada akhirnya wal akibatul lil muttaqin saja. Akibat yang baik itu hanya bagi orang-orang bertakwa. Maka kalau adzan, sebelum adzan tidak disunahkan membaca sholawat. Tapi Syekhul Kabir Al-Bakri mengatakan disunahkan. Berarti boleh diamalkan. Wala yuzannu Muhammadur Rasulullah ba'dahuma. Setelah selesai adzan dan iqamah tidak disunahkan mengucap Muhammad Rasulullah. Yustahabu ayyaqra ba'dal adzan wal iqamah ayatul kursi li khabar inna man qara'a dzalika bainal adzan wal iqamah lam yuktab alaihi ma bainas shalah alaihi ma bainas shalatain. Nah, ini penting ya. Kata Nabi, man qara'a dzalika, siapa habis adzan membaca ayat kursi
Membaca ayat kursi antara adzan dan iqamah. Siapa yang antara adzan dan iqamah? Setelah adzan sebelum iqamah baca ayat kursi. Lam yuktab alaihi ma baina sholatain, maka dosa yang terjadi di antara dua sholat tidak dicatat. Nah, maknanya dia akan ditolong oleh Allah untuk menjadi orang yang berlaku baik sehingga tidak ada dosa. Kalaupun ada dosa-dosa kecil nggak dicatat. Yustahabu disunahkan ayyaqra'a bainal adzan wal iqamah, untuk membaca antara adzan dan iqamah ayat al-kursi, ayat kursi. Li khabar, karena dalil hadis Nabi, inna man qara'a dzalik, sesungguhnya orang yang membaca ayat kursi bainal adzan wal iqamat, antara adzan dan iqamat, lam yuktab alaihi ma bainas sholatain, maka dosa yang terjadi di antara kedua sholat itu tidak dicatat. Ayat kursi ya, ayat kursi, banyak baca ayat kursi. Ini banyak orang tak tahu, yang tahu hanya orang yang ngaji. Orang nggak tahu, nggak pernah dapat informasi. Dan dapat informasi tidak diamalkan, akhirnya keburu lupa. Maka kalau ilmu itu mau kekal, nggak lupa-lupa, diamalkan. Kalau ilmu diamalkan itu nanti nggak lupa-lupa. Karena ngamalkan ilmu bentuk syukur terhadap ilmu yang diberi, maka syukurnya ngamalkan. Kalau ngamalkan, maka dikekalkan oleh Allah, bahkan nanti ditambah ilmu yang belum diketahui. Sebagaimana sabda Nabi, man amila bima alimah warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa ngamalkan ilmu yang belum ia ketahui, maka Allah beri ilmu yang belum dia ketahui. Jadi kamu tahu tentang sholat awabin, amalkan. Qobliyah ba'diyah, amalkan. Tahajud, amalkan. Duha, amalkan. Jangan nunggu perintah. Perintah ustadznya baru dikerjakan. Kamu belum mengamalkan ilmu namanya. Orang yang mengamalkan ilmu itu setelah dia tahu, nggak terkesan dengan ada orang ngelihat, tidak ada orang nyuruh. Ini saya sudah istiqomah. Maka dikerjakan. Sehingga al-istiqomah ainul karomah. Orang istiqomah itulah hakikatnya orang mulia, itu orang istiqomah. Istiqomah ngaji, walaupun sakit masuk. Istiqomah. Istiqomah tahajud, walaupun dingin-dingin itu tetap sholat. Datang masa itu, semangat, lemas, loyo, pasti datang. Maka Nabi bersabda, inna likulli syai'in syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatrahtu ila sunnah faqad naja wa man la fala. Setiap amalan itu ada masa semangatnya, ada masa loyonya. Semangat tahajud. Nanti akan datang masa malas tahajud itu. Siapa yang ketika malas tahajud, tetap tahajud, dia akan istiqomah nanti. Tapi ketika datang malas ditinggalkan, oh tidak istiqomah. Istiqomah itu malas tidak malas terus. Bahkan sudah dapat nikmat kalau sudah istiqomah. Datang lezat, kelezatan itu bagi orang yang istiqomah. Tahajud itu lezat, kenapa? Sampai kalau nggak tahajud nangis dia, karena udah lezat, udah istiqomah. Sholat berjamaah di masjid sudah istiqomah, lezat, sehingga kok tertinggal sekali. Terasa nggak sempurna sholat kalau nggak berjamaah. Gitu. Istiqomah itu masya Allah. Ngaji juga gitu. Ngaji kalau orang sudah ngaji istiqomah nikmat. Dari hari-hari itu gitu. Kita nih ngaji-ngaji itu seperti ini bukan sekedar supaya jadi ustadz. Bukan, ini supaya kita punya amal, kemudian mati kaya dengan amal itu. Izzud dunya bil mal, wa izzul akhirah bi sholihatil amal. Orang mulia di dunia punya harta. Kalau mulia di akhirat punya amal baik. Izzud dunya bil mal. Kalau orang mau mulia di dunia ya harus kaya. Tidak kaya dihinakan orang. Orang itu kalau kaya, maka orang itu hormat.
dengan orang kaya. Walaupun dia kaya hasil jual narkoba. Enggak peduli orang, yang penting kelihatan duitnya banyak. Walaupun korupsi, walaupun apa. Penting kan duitnya banyak. Orang muliakan dia. Tapi Allah menghinakan dia. Orang kalau nggak beres dengan Allah, maka dihinakan. Walaupun orang baik, nggak punya duit, nggak dianggap. Datang di undangan pernikahan. Kalau orang mau mobil mewah, maka langsung apa? Orang pada berdiri semua. Siapa yang datang? Langsung dipersilahkan ke tempat yang paling depan di kursi sofa. Tiba-tiba datang penceramahnya naik sepeda ontel, naik sepeda ontel. Maka nggak ada orang noleh, nggak ada orang gubris. Ya itu, jadi orang di dunia ini kalau mau dihormati harus banyak duit. Makanya kalaulah kita ini mau mencari kemuliaan, jangan cari di dunia. Ibtagu arifata indallah. Cari pangkat kedudukan itu nanti di sisi Allah. Kan di dunia ini. Di dunia ini apa? Sebentar, 60-70 tahun mati, kaya 60-70 tahun. Miskin juga seperti itu, 60-70. Ganteng juga seperti itu, 60-70 tahun. Ganteng 60-70 tahun itu maksudnya kalau sudah umur 60-70 sudah gak ganteng lagi tuh. Mulai umur 50 sudah gak menarik. Iya, umur 15 tahun mulai bergaya, 25 tahun sudah kelihatan gantengnya, gagah-gagahnya. Mulai umur 40 tahun sudah dikurangi, 50 tahun peot semua sudah. Wah, ini dulu nenek saya ini bunga desa. Iya dulu bunga desa. Kalau sekarang? Sekarang comberannya desa. Udah busuk. Itulah dunia. Jaga hidup ini apa yang kita cari? Yang dicari cuma satu. Ridho Allah. Kalau sudah tujuannya itu, ada orang senang dengan kita, tidak senang dengan kita, enggak masalah. Ada orang senang dengan dia syukur. Masya Allah, terima kasih. Dia bukan senang sama saya, jadi senang sama Allah kan. Senang dengan ciptaannya adalah senang kepada yang menciptakan. Kemudian kita tidak disenangi, enggak masalah juga. Bagi kita urusan dia, bahaya. Enggak senang sama makhluk itu bahaya. Kita ini sama makhluk harus senang, karena senang dengan makhluk, senang kepada Allah. Membenci makhluk, membenci Allah. Man nadhara ila wajhil akhi nadratal mawaddah. Siapa ngelihat temannya dengan pandangan seneng, lam yakun fi qalbihi ihnatun, di hatinya tidak ada kebencian, lam yatarib hatta yaghfirullah ma taqam. Dia hidup mati dalam keadaan seluruh dosanya diampuni. Jadi hidup ini usahain prinsip pribadi itu tidak mau membenci, walaupun dibenci. Ya, tidak mau membenci walaupun dibenci. Maunya nyenengin terus. Oh, kamu ini dibenci kok malah orang yang nyakiti kamu malah kamu bantu. Nah, itu dia alhaqul karimah kayak gitu. Orang yang nyakitin malah dibantu. Berterima kasih. Terima kasih kamu telah gibah saya. Nih, kasih duit. Loh, kok terima kasih? Iyalah. Kan kalau kamu gibah sama saya, sholat kamu, ibadah kamu habis diberikan kepada saya. Jadi, terima kasih. Kasih duit. Ada orang gibah ke kita, kasih duit. Kita jangan gibah. Kalau gibah memplas. Sudah diberikan kebaikannya ke kita malah gibah, ditarik lagi diberikan ke dia. Lalu rugi kamu. Jangan gibah. Kalau digibah jangan gibah. Pasti ada orang
yang tidak senang dengan kamu. Sebaik siapapun kamu pasti ada orang yang membenci. Nabi Muhammad, sebaik Nabi Muhammad ada orang yang benci. Apalagi sebaik kita belum sampai sebaik Nabi Muhammad. Ada orang benci, ya sunatullah. Senyumin aja. Biar kita ini sehat hatinya. Kalau kita ini dibenci orang terus gitu, aduh. Nanti datang penyakit-penyakit kolesterol, jantung. Macam-macam itu. Kata guru kita, Kiai Umar Fatullah, Gus Kiai Patah, orang itu punya penyakit dalam itu disebabkan suka tersinggungan. Suka tersinggungan, dikit-dikit marah, dikit-dikit tidak enakan dengan orang. Itu nanti banyak penyakit. Maka kalau mau sehat, rileks aja hidup ini. Isi dengan senyum aja terus. Senyum. Jumpa kepada orang, senyum. Baik orang yang kita jumpai itu senang dengan kita atau tidak. Kalau kita ini senyum dengan orang yang kita senangi, itu biasa. Tapi bagi orang yang membenci dengan kita, kok malah kita senyum? Wah, itu alaqul karimah. Dia cemberut, kita senyum. Gitu. Dia cemberut, kita senyum. Jangan dia cemberut, kita ikut cemberut. Itu bukan umatnya Nabi Muhammad. Jadi yustahabbu ayyaqra'a bainal adzan wal iqamah ayatal kursi li khabar inna man qara'a dzalika bainal adzan wal iqamah lam yuktab alaihi ma bainas shalatain. Disunnahkan antara adzan dan iqamah membaca ayat kursi. Berapa? Minimal sekali. Maksimal sampai mulutmu berbuih-buih. Kalau mau tahunya maksimal nggak usah dihitung, baca aja, cukup Allah yang itu, malaikat yang. Ini kan nunggu sholat antara adzan dan iqamah diisi dengan zikir, baca Quran. Kalau tidak dengan zikir, sama ayat kursi tadi, baca ayat kursi banyak. Kalau kamu di pondok nunggu adzan dengan ngulang-ngulang hafalan. Man syaghalahul Quran an dzikri wa mas'alati a'taitu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Siapa disibukkan dengan membaca Quran sampai enggak sempat zikir dan doa, dia diberi oleh Allah perkara yang lebih baik yang diberikan kepada yang zikir dan jadi karena Quran itu zikir tertinggi, sehingga kalau orang itu sibuk baca Quran sampai nggak sempat zikir, bagus, dia sudah dihitung doa, dihitung. Jadi Quran itu di atas segala-galanya. Maka kamu ngapal Quran itu sudah tepat. Kalau kamu malas, itu kamu harus introspeksi diri. Urusan ini kok malas, bahaya. Mestinya ngapal Quran itu tidak malas, semangat. Kalau semangat, tanda kemuliaan. Kalau malas, tandanya banyak dosa. Dosa itu membuat orang malas ibadah. Kenapa malas? Karena dosa itu membuat kabur nur hati. Cahaya hati jadi kabur dengan dosa. Kalau kabur, maka tidak bisa melihat yang baik-baik. Disuruh yang baik, malas. Sehingga begitulah yang ada di kebanyakan manusia akhir zaman, karena kebanyakannya dosa. Dosa di akhir zaman itu sudah seperti banjir air yang telah menggenang seluruh dunia. Pada zaman Nabi Nuh, banjir air. Sekarang banjir air dosa. Banjir dosa. Sehingga di mana-mana telah banyak orang berbuat dosa. Kalau sampai satupun orang tak ada yang baik, ada yang berbuat dosa semua, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhi qahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un.
Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Banyaknya kerusakan di muka bumi ini yang kita lihat itu disebabkan perbuatan tangan kotor manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amil. Ada tsunami, ada gempa. Sehingga dunia itu jadi rusak. Tatanan-tatanan banyak hancur. Itu sebabnya dosa. Liyudhiqahum ba'dalladzi amil. Itu baru supaya bisa nyicipi hasil perbuatan dosanya. Itu baru nyicipi, belum balasannya. Balasannya nanti di neraka kalau enggak ditobat. La'allahum yarji'un, agar sadar setelah nyicipi itu bisa istighfar kembali jadi taubat. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi supaya mencicipi bagian daripada sebagian hasil perbuatan dosa. Harapannya dia bisa kembali kepada Allah. La'allahum yarji'un, dengan jalan taubat. Far'un wa aftalan berfatwa sinten al-Bulkini, Imam Bulkini, fiman ing dalem masalah wong wa pako kang nyocoki apa faraghuhu rampunge wong minal wudu saking wudu faragal muadzin ing rampungi muadzin saking azan bianahu kalawan sak temene man iku yati bidzikril wudu maca zikir wudu, maksudnya doa wudu. Li'annahu korun sak temene wudu lil ibadah kanggo ibadah allati faragha minha. Kang rampung sapa muadzin minha sangking ibadah. Baca. Imam Al-Bulkini berpendapat bahwasanya bila orang selesai wudhunya bersamaan dengan selesainya adzan, maka dia membaca doa wudhu, bukan doa adzan. Baca doa wudhu, baca doa wudhu kemudian doa adzan, dua-duanya dibaca. Ayo. Summa bizikril azani, tumule kelawan zikir azan. Kola ngucap sinten Imam Bulkini, wa sunalan api opo an yaktia yento teko sopo yento teko ake sopo sopo wong opo an yaktia yento moco sopo jangan bacaan apa non mati ketemu ya opo ayyatia yento moco sopo wong bisahadatil wudu'i kelawan bisahadatil wudu'i kelawan rong sahadat wudu kelawan rong sahadate wudu. Summa bidu'a il azani, tumule kelawan doa azan. Lita'alluqihi, krono bergantungnya doa azan, berhubungane doa azan bin nabiyyi kelawan nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa bidu'ai, tumule kelawan doa linapsi kanggo awak dhewe wong. Jadi kata Imam Bulkini, kalau orang selesai wudhunya bersamaan dengan selesai azan, maka dia membaca doa wudhu dulu, kemudian baca doa azan. Kemudian kata Imam Bulkini, bagus lagi
dibaca dulu kalimat syahadat sebelumnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Kemudian Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah sampai selesai. Kemudian disebutkan man qala hina yasma'ul muadzin marhaban bil qaili adla marhaban bis salati ahla kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfai alfi sayyiatin wa rufi'a lahu alfai alfi darajat. Siapa mendengar azan lalu membaca, ini garis bawah, ini penting nih, amalkan. Mangqala hina yasmaul muadzin, siapa ketika mendengar azan membaca marhaban bil qaili adla marhaban bis salawati ahla bis salati ahla. Baca kalimat itu. Kalau dengar azan marhaban bis salawati wa ahla. Marhaban bil qailina boleh. Marhaban bil qailina adla. Marhaban bis salawati wa ahla. Kalau saya baca marhaban bil qailina adla. Marhaban bis salawati wa ahla. Kalau orang baca itu apa? Kataballahu lahu alfa alfi hasan. Allah mencatat 2 juta kebaikan. Dihapus 2 juta keburukan. Dinaikkan 2 juta derajat. Masya Allah. Inilah keistimewaan umatnya Nabi Muhammad. Kalau urusan seperti ini kita nggak ngerti, maka dengar adzan itu ya biasa-biasa saja. Tapi bagi orang yang ngerti, maka bab azan dibahas, bab sholat dibahas. Itu ada arahan-arahan agama ketika azan kita harus ngapain. Oh, dengar azan nih baca marhaban bil qailina adla, marhaban bis salawati wa ahla. Selamat datang dengan muadzin yang telah memanggil-manggil dengan panggilan yang adil. Itu panggilan-panggilan agama. Seruan-seruan muadzin itu kalimat-kalimatnya itu kalimat agama. Membesarkan Allah, mentauhidkan Allah. Marhaban bisolawat, selamat datang dengan sholat yang sebentar lagi akan marhaban bil qailina adla, marhaban bisolawati wa ahla. Maka Allah menulis, Allah suruh malaikat suruh nulis 2 juta kebaikan. Dihapus 2 juta keburukan, dinaikkan 2 juta derajat. Itu ditambah lagi dengan menjawab azan tadi. 1 hurufnya dikasih pahala 2 juta derajat. Insya Allah. Saut-sautan azan, di sini azan, di sana azan, kita jawab semua. Semakin banyak kita menjawab azan, semakin banyak pahala. Ini baru urusan azan ini. Belum urusan sholatnya ini. Belum urusan itikafnya ini. Maka kalau orang itu hidupnya dipenuhi dengan macam-macam kebaikan. Hidup itu tenang, nikmat, bahagia. Mati masuk surga. Itu. Di dunia ini tidak mau taat. Perintah-perintah Allah ditentang. Orang ngomong baik salah semua. Kalau orang ngomong buruk malah didukung. Itu gimana? Kemudian, wa man qala hina yasma'u qaulal muadzin, man qala hina yasma'u qaulal muadzin. Siapa orang ketika mendengar muadzin, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bilang, marhaban bihabibi wa qurratu aini Muhammad ibn Abdillah.
Itu garis bawah lagi. Summa yuqabbilu ibhamaihi. Setelah itu dia kecup kedua jempolnya. Wa yaj'alhuma ala ainaihi. Lalu dia tempelkan kedua jempolnya tadi yang basah tadi dengan kecupannya tadi ditempelkan di kedua matanya. Lam ya'umma wa lam yarmut abada. Dia tidak akan buta dan tidak akan rabun matanya selama-lamanya. Ini urusan begini nggak bisa ngarang, harus ada keterangannya. Ini, nah, masya Allah. Man qala hina yasma'u qaulal muadzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa ketika muadzin bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu kita baca marhaban bihabibi wa qurratu aini Muhammad ibni Abdullah. Kecup. Tempelkan. Matanya tidak akan buta, tidak akan rabun selama-lama, tidak akan kabur matanya. Amalkan. Berapa kali kita ngamalkan? Sejak sekarang dengar sampai kamu mati. Kalau perlu kamu omong ke yang lain sehingga kamu mati, orang lain yang kamu omongin masih hidup, kamu dapat pahalanya. Saya ini ngomongin kamu, saya dapat pahalanya kamu. Kamu ngomongin lagi, saya dapat pahalanya kamu dan seluruh orang yang kamu omongin. Itu guru-guru saya itu dapat pahalanya saya. Pahalanya murid-murid, pahalanya terus begitu. Rugilah kalau nggak hafal, nggak tahu. Mana? Baca apa? Baca ini, marhaban bihabibi. Apa? Apalah? Nggak hafal. Kalau belum hafal jangan tidur. Nggak enak makan, nggak enak tidur. Kenapa kamu ini nggak bisa makan? Saya itu ada doa belum hafal. Doa apa? Doa yang kalau azan muadzin dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku belum hafal. Man itu baik kecil hafal nanti baik. Dah, saya belum bisa makan, belum bisa tidur kalau saya belum hafal. Ngapa bisa seperti itu? Iya, pahalanya besar. Pahalanya besar kan kita tahu. Gimana? Insyaallah. Jadi kalau adzan dua yang dibaca. Ketika dengar pertama, marhaban bil qailina adla, marhaban bis sholawati. Terus setelah itu jawab adzan. Pas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baca marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammad ibni Abdullah. Ketika ibni Abdullah itu kamu bayangin Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad ibni Abdullah. Kamu rasain sekujur tubuh kamu ini biar ditolong oleh Rasulullah dunia dan akhirat. Nah, itu. Nanti urusan-urusan dimudahkan oleh Allah. Udahlah. Orang itu kok manggil nama Nabi itu pasti sehat, pasti mulia. Kalau tidak kurang yakin berarti. Nabi Muhammad nih Masya Allah. Marhaban bihabibi wa qurratu aini Muhammad ibni Abdullah. Selamat datang penyejuk mataku. Engkau disebut oleh muadzin ini. Nah, marhaban bihabibi kekasihku. Wa qurratu aini. Sejuknya pandangan mataku. Nah. Muhammad ibni Abdullah. Nabi Muhammad putranya Abdullah. Lalu kecup. Lalu usapkan. Lam ya'umma wa lam yarmut abada. Nggak akan buta, nggak akan rabun pandangan matanya selama-lamanya. Al-Fatihah.